Jangan lupa didukung channel ini supaya makin berkembang. Kamu, Nyonya Van mengerutkan kening dan berpikir untuk mengatakan sesuatu ketika Han Li menyela dengan ekspresi serius. Tunggu, aku ingin mendengar apa yang dia katakan. Saya akan menentukan apakah dia mengatakan yang sebenarnya atau tidak. Petik 2. Mata Yun Tianxiao berbinar dingin. Setelah bergumam pada dirinya sendiri untuk beberapa saat, dia tersenyum, berkata, sejak bela diri Wen tahu sesuatu, biarkan Taois Li bertanya. Petik 2. Dengan jeda beberapa saat, Lady Fan dengan enggan menyetujui, baik. Terima kasih banyak. Tanpa basa-basi lagi, Han Li mengangguk dan mengucapkan terima kasih. Perilaku kasual Han Li menyebabkan sedikit iritasi muncul di wajah Yun Tianxiao, tapi dengan cepat disembunyikan. Pada saat itu, Han Li menatap Wen Xiyue dan bertanya, kamu bilang kamu tahu tentang sarang binatang iblis kelas 8. Petik 2. Suara Han Li tenang, tidak ada amarah atau kebahagiaan. Ini menimbulkan sedikit keraguan pada Wen Xiyue yang hanya selebar rambut. Tapi dia segera memikirkan sesuatu yang menakutkan dan menjadi tegas. Dia mengangguk dan mengingat dengan tulus, ketika saya pertama kali tiba di Laut Bintang Luar, saya secara tidak sengaja mendapatkan peta laut yang merinci area tertentu. Saya awalnya percaya itu sebagai lokasi harta karun dan diam-diam menyelinap pergi untuk melihatnya. Saya akhirnya menemukan Windbreaker Beast muda. Untungnya, binatang itu hanya duduk di kelas 3 dan tidak dapat menemukan saya, jadi saya segera meninggalkan lokasi karena takut. Senior harus tahu bahwa Windbreaker Beast hanya melahirkan setelah mereka mencapai kelas 8, dan mereka tidak akan meninggalkan keturunannya sampai mereka mencapai sekitar kelas 5. Dengan demikian, pasti ada binatang iblis kelas 8 yang bersembunyi di dekatnya. Jika senior bersedia menyetujui kondisi saya bersedia memimpin jalan. Petik 2. Ekspresi Han Li berubah dan dia menunjukkan sedikit kegembiraan. Binatang penahan angin yang sudah dewasa adalah binatang iblis kelas 8 yang asli. Jika wanita ini mengatakan yang sebenarnya, sarang itu pasti memiliki rumput gemasetan yang dia butuhkan. Han Li menatap wanita itu lama sebelum menghela nafas panjang. Dengan suara yang dalam, dia bertanya, apa yang diinginkan rekan Taois untuk informasi tentang sarang binatang iblis? Wen Xiyue tersipu sesaat sebelum berkata tanpa ragu, saya berharap senior membawa wanita muda ini pergi dari sini dan membawanya sebagai selirmu. Petik 2. Apa? Han Li berhenti sejenak dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Xiyue, omong kosong apa yang kamu katakan? Ketika Lady Fan mendengarnya, dia tidak bisa tetap duduk karena kejutan marah muncul di wajahnya. Para pembudidaya lainnya juga tampak terkejut. Tetapi segera setelah itu, mayoritas pembudidaya mengungkapkan ekspresi terhibur. Beberapa dari mereka bahkan bercanda dan tidak bisa menahan tawa. Ketika Yun Tianxiao mendengar ini, ekspresinya menjadi cemberut, dan kulitnya menjadi pucat. Yun Tianxiao menepukkan telapak tangannya ke meja dan menatap tangannya. Dengan suara dingin, dia tanpa ekspresi berkata, aku tidak mendengar dengan jelas apa yang kamu inginkan dari Taois Li. Biar aku dengar lagi. Petik 2. Tubuh Wen Xiyue bergetar beberapa kali saat berada dalam pelukan Han Li, dan wajahnya menjadi pucat tanpa darah. Tapi ketika matanya yang cerah tertuju pada ekspresi tenang Han Li, dia mendapatkan kembali sedikit keberanian, dan dia berteriak dengan seluruh kekuatan di tubuhnya, aku ingin senior Li mengambilku sebagai selirnya dan membawaku pergi dari Exquisite Sekte Suara. Setelah itu, dia menundukkan kepalanya, tidak lagi berani untuk melihat ke atas. Engah. Tangan Yun Tianxiao langsung ditutupi dengan api abu-abu setinggi setengah kaki. Api itu liar dan liar. Cahaya abu-abu yang aneh bersinar di wajahnya, membuat pemandangan yang menakutkan. Api Yin tulang berongga. Seseorang mengucapkan. Tiba-tiba, tawa dan senyuman asli di ruangan itu menghilang, semua diganti dengan ekspresi serius. Rekan Taois Li. Tampaknya kultivasi gadis itu menjadi kacau, dan pikirannya menjadi kacau. Saya berharap rekan Taois tidak memasukkan omong kosongnya ke dalam hati. Hamba, batasi kekuatan sihir Wen Xiyue dan tempatkan dia di pengasingan selama setengah bulan. Yun Tianxiao dengan dingin memerintahkan tanpa emosi sedikit pun. Saat perintah itu diucapkan, dua pembudidaya pendirian yayasan yang terlambat dan berjubah biru berjalan masuk dan langsung menuju ke arah Han Li. Dengan kulit pucat, Wen Xiyue menatap mata Han Li dengan ekspresi memohon dan tatapan lembut yang menyayat hati.
Han Li tidak bisa menahan cemberut, tunggu. Tanpa menunggu Yun Tianxiao berbicara, Nyonya Fan dengan gelisah berkata, apa? Apakah rekan Taois Li berencana untuk menerima wanita itu? Petik 2. Tanpa ragu, Han Li dengan acuh tak acuh berkata, mungkin. Namun, saya lebih ingin mengetahui informasi tentang binatang iblis. Saya berharap saudara Yun dan Nyonya tidak akan menjadi tidak sabar. Bagaimana kalau Anda menunggu sampai setelah mendengar tanggapan saya? Petik 2. Ketika Yun Tianxiao mendengar ini, ekspresinya berfluktuasi saat dia bergumam pada dirinya sendiri untuk sesaat. Dia kemudian melambaikan tangannya dan memadamkan api. Saat Yun Tianxiao tanpa emosi menatap Han Li, dia berkata, hamba, mundur. Saya akan mendengarkan apa yang dia katakan. Petik 2. Dia memutuskan untuk memberikan wajah Han Li karena dia adalah sesama kultivator formasi inti. Bagaimanapun, akan segera ada acara besar di mana dia akan membutuhkan kekuatan dari semua pembudidaya formasi inti yang hadir. Karena itu, dia tidak mau dengan santai menyinggung siapapun. Sesama Taois Wen berinisiatif untuk menjadi selir saya dengan sukarela, tapi saya sama sekali tidak peduli tentang itu. Namun, saya cukup bertekad untuk memenangkan informasinya tentang binatang iblis. Bukankah lebih baik jika saya menukar materi ini untuk kebebasan wanita ini? Bagaimana menurutmu saudara Yun? Han Li mendorong tumpukan bahan berharga ke arah Yun Tianxiao dan tanpa berkedip menatapnya dengan senyum misterius. Kamu akan menggunakan ini untuk menukarnya. Yun Tianxiao berbicara dengan nada sedingin es, tetapi matanya menunjukkan sedikit kebingungan. Tumpukan di depannya berisi bahan berharga dari kelas 6 dan 7 binatang iblis. Setidaknya itu bernilai beberapa puluh ribu batu roh, dan dia sangat bersedia menerimanya sebagai imbalan untuk seorang pembudidaya yayasan. Bahkan jika wanita itu adalah kecantikan yang mempesona, itu adalah perselingkuhan yang cukup mencengangkan. Mungkinkah informasi tentang binatang iblis kelas 8 itu penting baginya? Haruskah dia menggunakan kesempatan ini untuk menyelesaikan situasi, atau haruskah dia menggunakan kekerasan untuk lebih menekannya? Setelah beberapa pemikiran lebih lanjut, Yun Tianxiao dengan cepat sampai pada kesimpulan dan ekspresinya rileks. Saat dia berpikir untuk mengatakan sesuatu, Lady Fan menyandarkan tubuh menggoda ke arahnya dan membisikkan sesuatu ke telinganya. Dalam sekejap, ekspresi Yun Tianxiao berubah untuk mengungkapkan keraguan. Setelah hening beberapa saat, dia dengan jujur berkata, rekan Taois Li, aku tidak bisa membiarkanmu mengambil gadis ini, tidak peduli berapa banyak kamu membayar. Jika tidak, itu akan menjadi preseden yang akan memungkinkan para pembudidaya wanita sekte itu dengan mudah dibawa pergi oleh siapa saja yang menyukai mereka. Ini akan sangat mencoreng reputasi kita. Petik 2. Kata-kata ini mengejutkan para pembudidaya lainnya dan menyebabkan mereka saling memandang. Masuk akal untuk mengatakan bahwa tumpukan bahan berharga jauh lebih berharga daripada wanita pendirian yayasan, tidak peduli betapa cantiknya dia. Oleh karena itu, pasti ada sesuatu yang salah dengan penolakan Yun Tianxiao. Dengan keengganan Han Li untuk melepaskan wanita itu, yang lain menyaksikan adegan itu dengan cibiran. Mereka merasa percakapan berikut akan terbukti cukup menghibur. Sekte suara yang indah. Han Li mengerutkan bibirnya dan ekspresi aneh muncul di matanya. Apa, rekan Taois Li tidak tahu bahwa ruang rahasia ini dibuka oleh sekte? Saya kebetulan menjadi penatua dari Sekte Suara Indah. Saya membantu kipas penatua sekte dalam mengelolanya, kata Yun Tianxiao dengan dingin. Wajahnya samar-samar ditutupi lapisan ki abu-abu yang aneh, tidak diragukan lagi dalam tampilan kekuatan superior. Penampilan Yun Tianxiao hanyalah upaya kecil untuk mengintimidasi. Karena dia hanya seorang kultivator formasi inti awal dan dia saat ini berada di wilayah saya, dia harus tunduk setelah memikirkan tentang apa untung dan rugi. Sayang sekali tentang bahan-bahan itu. Yun Tianxiao berpikir dengan sedikit penyesalan. Tidak ada sedikit pun kekhawatiran di benaknya. Tapi pada saat itu, Han Li tiba-tiba mencibir dan berkata, baik. Petik 2. Sama seperti Yun Tianxiao, Han Li mengangkat tangannya, memanggil cahaya putih yang tiba-tiba melintas di hadapannya. Yun Tianxiao sangat terkejut dan tanpa sadar mengedarkan seni kultivasinya, menyelimuti tubuhnya dengan api abu-abu yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat itu, cahaya putih dengan kejam menghantam api.
Itu mengalami serangkaian kabur dan tiba-tiba mengungkapkan pedang sepanjang 12 inci yang semuanya masuk ke dalam api. Ah! Yun Tianxiao dilanda teror dan buru-buru melepaskan harta ajaibnya. Namun, nyala api tidak dapat memblokir 12 pedang terbang bahkan dalam sekejap. Api memudar saat selusin lubang berdarah muncul di tubuh Yun Tianxiao. Pada saat Yun Tianxiao melepaskan garpu rumput abu-abu kecilnya, dia sudah jatuh ke tanah dengan jeritan yang menyedihkan. Ketika para pembudidaya lain melihat ini, mereka menjadi tercengang dan mulut mereka menganga. Mereka tidak dapat mengingat kembali diri mereka sendiri untuk beberapa waktu. Han Li dengan acuh tak acuh melambaikan tangannya dan ke-12 pedang kecil itu bersatu kembali menjadi satu. Itu kemudian menghilang ke lengan bajunya dengan kilatan cahaya putih. Han Li menurunkan tangannya dan memasang ekspresi tenang, berkata, "Sekarang, mari kita mengobrol." Setelah dipukul beberapa saat yang lalu tanpa perlawanan atau kontes sedikit pun, Yun Tianxiao telah kehilangan keinginan untuk bertarung. Setelah beberapa saat, Yun Tianxiao berhasil berdiri dengan tubuhnya yang berlumuran darah. Dia melirik Han Li dengan tatapan penuh ketakutan. Dengan wajah pucat, Yun Tianxiao berkata, "Karena aku tidak bisa menghentikanmu, silakan bawa pergi Wen Xiyue. Namun, mari kita selesaikan masalah yang tidak menyenangkan terlebih dahulu." Dia sudah menarik perhatian seorang senior dan sedang dipersiapkan sebagai wadah budidaya. Setelah Anda membawanya pergi, jangan takut dengan bencana yang Anda tarik. Segera setelah itu, dia mengeluarkan beberapa jimat dan menamparnya ke tubuhnya. Dengan kilatan lampu hijau, lukanya sembuh dengan kecepatan yang terlihat. Kapal budidaya. Han Li tiba-tiba menyadari mengapa Wen Xiyue ingin pergi. Namun, ekspresi Han Li tiba-tiba menjadi dingin dari arti tersirat kata-kata Yun Tianxiao. Han Li berkata dengan ekspresi tidak berubah, "Ada orang lain yang naksir dia. Tidak ada masalah. Bagaimanapun, aku akan membawanya. Padahal, akan lebih baik jika rekan Taois menjaga ancamannya seminimal mungkin. Jika tidak, darah akan tumpah jika suasana hati saya memburuk." Dia kemudian dengan santai mengalihkan pandangannya ke seberang ruangan. Ancaman Han Li tidak sepenuhnya masuk akal. Jika bukan karena fakta bahwa begitu banyak pembudidaya formasi inti hadir, Han Li jelas akan membunuh banyak dari mereka untuk mengikat semua ujung yang lepas. Namun, dia tidak sepenuhnya yakin bisa membunuh mereka semua. Karena itu, dia hanya bisa menggunakan kata-katanya yang berat untuk mengintimidasi orang-orang yang hadir. Jika serangan sebelumnya telah membuat yang lain bingung, maka nadanya saat ini telah menimbulkan kecurigaan bahwa Han Li adalah seorang pembudidaya jiwa yang baru lahir. Para pembudidaya yang hadir menjadi cemas dan mereka dengan cepat menundukkan kepala. Tidak ada yang berani menatap tatapan Han Li. Yun Tianxiao secara alami juga memikirkan kemungkinan ini. Dia tampaknya menjadi pembudidaya formasi inti awal, tetapi hampir mengambil nyawanya dengan satu serangan. Selain itu, dia ingin menemukan sarang binatang iblis kelas 8. Ketika dia membuat koneksi, dia tiba-tiba mulai mengutuk dalam hati tanpa akhir. Wen Xiyue, masih dalam pelukan Han Li, tiba-tiba melebarkan matanya yang indah dan tubuhnya langsung tersentak. Dia lebih baik mati daripada menjadi wadah kultivasi orang lain. Akibatnya, dia memutuskan untuk mempertaruhkan nyawanya di layar sebelumnya. Namun, dia sama sekali tidak menyangka kultivator bermarga Li ini memiliki kultivasi yang menakutkan. Dia mampu menekan semua pembudidaya yang hadir sendirian dan dalam satu gerakan menakutkan, dia sangat melukai Yun Tianxiao dan meninggalkan Nyonya Fan dengan wajah ketakutan. Ini semua adalah kejutan yang menyenangkan, rasanya seperti sesuatu yang keluar dari mimpi. Han Li melirik tingkah laku orang lain yang berhati-hati dan lembut serta tersenyum dingin. Dia kemudian mengangkat tangannya dan memanggil pelat tembaga kultivator berkulit gelap ke tangannya. Han Li mulai memeriksanya tanpa sedikit pun kesopanan. Ekspresi kultivator berkulit gelap sedikit berubah. Namun, mulutnya bergetar beberapa kali, hanya untuk tetap diam. Dia tidak berani mengucapkan kata-kata ketidakpuasan. Karena Han Li hampir bisa memberikan Yun Tianxiao pukulan mematikan dalam satu serangan. Dia secara alami tahu bahwa dia tidak memberikan kesempatan dan memalingkan ekspresinya. Han Li meletakkan pelat tembaga dan dengan acuh tak acuh berbicara kepada pemiliknya, "Saya ingin barang ini. Berapa banyak batu roh untuk itu?" Petik 2. Kultivator berkulit gelap itu sedikit terkejut dan secara naluriah menjawab,
7, tidak, 5.000 batu roh. Han Li kemudian mengeluarkan inti iblis kelas 5 dan segera menjatuhkannya di depan orang lain. Aku akan menggunakan inti iblis untuk menukarnya. Han Li kemudian menoleh ke Nyonya Fan dan berkata, selain itu, jangan katakan bahwa aku merampokmu dari wanita ini. Bahan-bahan di atas meja bisa dianggap pembayaran untuknya. Han Li menepuk pundak Wen Xiyue dan melepaskannya. Dia kemudian berdiri dan tidak tergesa-gesa berjalan menuju pintu keluar. Wen Xiyue akhirnya bangun beberapa saat kemudian dan bergegas mengejarnya dengan sikap yang agak bingung. Ekspresi Lady Fan bergerak dan dia tiba-tiba berteriak, "Senior Li, tolong pelan-pelan." Han Li menghentikan langkahnya, dan dia berbalik dengan ekspresi aneh di wajahnya. Han Li merasa cukup menarik bahwa wanita itu sebenarnya cukup berani untuk memanggilnya. Wen Xiyue menjadi gugup dan tanpa sadar mendekat ke Han Li. Han Li menyipitkan matanya dan dengan acuh tak acuh bertanya, ada apa? Apakah senior ingin kembali ke Inner Star Seas? Sekte Suara Indah kami akan memiliki metode untuk mengembalikan semua orang ke Laut Bintang dalam waktu dekat. Lady Fan tersenyum manis, berbicara dengan nada hormat yang jelas. Karena kemungkinan besar dia sedang berbicara dengan seorang kultivator jiwa yang baru lahir, dia tidak berani lalai. Han Li mengerutkan kening dan bertanya, apa maksudmu dengan itu? Dia tidak tertarik untuk mendengar kata-kata yang sulit dipahami. Melihat bahwa Han Li masih sabar, dia tidak berani berpura-pura dan buru-buru berkata, Sekte Suara Indah kami saat ini sedang mempersiapkan formasi transportasi untuk kembali ke Laut Bintang Dalam. Saat ini kami kekurangan beberapa bahan penting. Karena formasi tidak dapat diselesaikan tanpa mereka, kami mengadakan pertemuan perdagangan ini dengan harapan mendapatkan bantuan semua orang. Selama Anda membantu dalam pembuatan formasi transportasi, Sekte Suara Indah kami akan mengirim Anda kembali ke Laut Bintang Dalam secara gratis. Petik 2. Kata-kata Lady Fan menyebabkan pembudidaya formasi inti lainnya menjadi gelisah. Mayoritas dari mereka mengungkapkan kejutan yang menyenangkan. Laut Bintang Luar telah menjadi dominasi binatang iblis. Mereka tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Karena itu, mereka secara alami berpikir untuk kembali. Namun, tidak ada formasi transportasi, dan akan membutuhkan lebih dari 600 tahun untuk kembali dengan kecepatan penerbangan mereka, belum lagi banyak bahaya yang akan mereka hadapi di sepanjang jalan. Mereka tetap di sini hanya karena ketidakmampuan untuk pergi. Ekspresi wanita tua berambut putih itu bergerak dan dia dengan dingin bertanya, bahkan dengan formasi transportasi, tidakkah kita membutuhkan jimat perpindahan? Jangan beritahu kami bahwa Sekte Suara Indah telah memahami bagaimana cara menyempurnakannya. Petik 2. Senior, jangan khawatir. Meskipun Sekte Suara Indah kami tidak dapat memperbaiki jimat ini, kami memperoleh beberapa dari mereka sebelum Bistoren. Saat ini kami memiliki lebih dari cukup untuk mengirim semua orang kembali ke Laut Bintang tersebar. Material terpenting untuk pembentukannya adalah Pantasem Stone. Ini benar-benar langka. Meskipun kami telah menemukan deposit batu ini selama pencarian kami selama beberapa tahun terakhir ini, namun kebetulan terletak di dekat area peristirahatan sekelompok binatang iblis kelas tinggi. Mayoritas dari mereka berada di kelas 5 dan 6, dan mereka hebat jumlahnya. Ini bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan dengan sejumlah kecil pembudidaya. Selain itu, jika salah satu dari mereka diizinkan untuk melarikan diri, mereka akan memperingatkan binatang iblis kelas tinggi yang mengakibatkan bencana. Jadi, sekte kami membutuhkan kekuatan semua orang. Setelah mendengar ini, yang lain memasang ekspresi termenung. Membasmi sekelompok binatang iblis bukanlah sesuatu yang bisa dengan mudah disepakati. Mereka harus memikirkannya dengan hati-hati. Kultivator berkulit gelap bergumam pada dirinya sendiri sejenak sebelum perlahan bertanya, mengapa Anda tidak meminta bantuan pembudidaya jiwa baru lahir daripada pembudidaya formasi inti? Kepastian sukses pasti lebih tinggi. Petik 2. Apakah Anda para Taois berpikir bahwa saya tidak mencoba? Namun, sebagian besar senior yang terhormat itu benar-benar lenyap setelah Bistoren. Saya hanya dapat menghubungi senior Swiftcran. Dengan orang itu bergabung dengan kami akan mampu menangani binatang iblis kelas 7. Dialah yang menganggap Xiyue sebagai wadah kultivasinya. Nyonya Fan tersenyum pahit dan melirik ke arah Han Li. Ketika para pembudidaya lain mendengar ini, mereka saling memandang dengan cemas. Ketika Han Li mendengar ini,
dia mengusap dagunya dan bergumam pada dirinya sendiri sejenak. Dia kemudian segera berkata, saya tidak tertarik dengan usaha ini. Atasi sendiri. Dengan itu, dia mengabaikan mereka dan pergi. Wen Xiyue tidak berani tertinggal dan dengan cepat mengikutinya. Tidak ada yang berani memblokir Han Li. Mereka hanya bisa menatap setelah dia pergi. Lady Fan memasang ekspresi kekecewaan yang tak bisa disembunyikan. Adapun Yun Tianxiao, dia akhirnya mulai berbicara sekali lagi, karena Taoist Li tidak mau membantu kami juga tidak akan memaksa salah satu dari kalian. Kami sekarang akan memperkenalkan beberapa informasi tentang binatang iblis di dekat Batu Pantasem. Silakan ambil keputusan Anda sendiri setelah detailnya dijelaskan. Di sini, seolah-olah dia tidak terluka parah, Yun Tianxiao mulai berbicara tanpa henti. Senior, apakah Anda benar-benar tidak ingin kembali ke Laut Bintang Dalam? Wen Xiyue bergumam dari belakang Han Li. Tanpa menoleh, Han Li dengan acuh menjawab, kenapa? Apakah Anda ingin kembali? Petik 2. Saya juga tidak ingin, hanya saja, suara Wen Xiyue menjadi lembut sampai dia berhenti berbicara. Pada saat itu, Han Li sudah membawanya melewati dinding batu. Karena tujuannya telah tercapai, dia secara alami tidak tertarik untuk tinggal di sini lebih lama lagi. Han Li membawa Wen Xiyue keluar kota yang tersembunyi, penjaga gerbang tua itu sangat heran. Dia kemudian membungkus wanita itu dalam cahayanya dan terbang ke langit. Wen Xiyue terdiam saat mereka terbang, dan tidak menanyakan apapun tentang tujuan mereka. Sepertinya dia menyerahkan segalanya sepenuhnya pada Han Li. Han Li juga tidak berpikir untuk memberinya penjelasan lebih lanjut dan terus terbang dalam kesunyian yang tertahan. 2 hari kemudian, Han Li akhirnya menemukan pulau terpencil dengan ki spiritual yang sedikit dan turun. Jangan lupa didukung channel ini supaya makin berkembang. Kamu, Nyonya Fan mengerutkan kening dan berpikir untuk mengatakan sesuatu ketika Han Li menyela dengan